Aku bisa mengikuti kepanitiaan kegiatan, baik di tingkat prodi, fakultas, bahkan tingkat universitas. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan soft skill yang aku punya. Aktif dalam organisasi tidak membuatku lupa akan kewajibanku. Ya, mengatur waktu dengan membagi kegiatan organisasi menurutku tidaklah mudah. Tapi aku selalu berjanji untuk selalu menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tuaku. Aku juga pernah mengikuti Jambi Rekopma Nasional yang dilaksanakan di Universitas Negeri Malang. Dengan perjuangan dan kerja keras, akhirnya aku dan tim dari Kopma Dewantara bisa mendapatkan juara 2 dengan kategori lomba Kop Art. Selain itu, hanya sampai di babak 10 besar saja. Namun aku bangga, untuk meraih 10 besar pun tidaklah mudah. Perlu kerja keras yang maksimal untuk bisa meraih juara. Dan saat ini cita-citaku sudah terwujud. Aku sudah bekerja sebagai guru di salah satu SMP milik Yayasan Islam di Kota Semarang. Terima kasih untuk kedua orang tuaku, keluarga Kopma Dewantara, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi, dan Universitas PGRI Semarang yang sudah memberikan wadah untuk aku belajar dan mendapatkan pengalaman yang luar biasa hingga aku di titik pencapaian ini. Demi bisa membantu memenuhi kehidupan studi saya. Nama saya Aji Setiawan. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya tinggal bersama kakek dan nenek saya di sebuah desa, tepatnya di Kabupaten Batang. Saya diminta ibu saya untuk nemenin kakek dan nenek, karena ibu saya hanya anak sematawayang dari kakek dan nenek. Di lingkungan saya tinggal, kebanyakan orang mengenal saya hanya sebagai anak buruh tani. Dan saya tidak pernah berharap melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Saya tamat dari sekolah menengah atas tahun 2016. Saat itu saya tidak langsung melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, melainkan bekerja menjadi cleaning service di sekolah swasta di tempat saya tinggal selama kurang lebih 10 bulan. Setelah saat pembelajaran baru akan dimulai, saya disarankan kakek saya untuk melanjutkan studi saya ke perguruan tinggi. Mulai dari situ, saya tidak mau menyanyiakan kesempatan yang diberikan. Tahun 2017, akhirnya saya masuk di perguruan tinggi, tepatnya di Universitas PGRI Semarang. Di kehidupan kampus, saya bukanlah mahasiswa aktivis ataupun mahasiswa yang berprestasi, melainkan mahasiswa biasa yang sering pulang kampung di setiap weekendnya. Tapi tidak apa-apa, ini semua aku lakukan agar bisa membantu kakek dan orang tua saya di rumah yang sudah bersusah payah mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk menyukupi kebutuhan studi saya. Tidak semua teman-teman dan orang lain tahu kehidupan keseharian saya. Mereka mengira saya memiliki kehidupan yang enak dan serba ada karena bisa masuk perguruan tinggi. Tetapi tidak seenak dan semudah yang mereka lihat. Saya terkadang juga harus mencari penghasilan tambahan di luar jam kuliah saya demi bisa membantu memenuhi kehidupan studi saya. Orang tua saya pernah berpesan kepada saya, boleh menjalankan studi sambil mencari pekerjaan sampingan, asalkan tidak mengganggu dan melalaikan tugas seorang pelajar
dan tugas kepada Sang Pencipta. Kakek saya pernah berkata, sudah sewajarnya sebagai orang tua untuk membekali ilmu kepada anaknya, karena seperti kita yang hanya seorang buruh tani tidak bisa membekali harta untuk bekal kehidupan yang lebih layak. Dari kata-kata tersebut mendorong saya semangat dalam belajar agar tidak mengecewakan orang tua di rumah. Hingga tiba di mana pandemi COVID-19 mulai meningkat, sehingga mengakibatkan semua pekerjaan dan pembelajaran dialihkan menggunakan online semua. Mulai dari situlah perekonomian orang menengah ke bawah mulai diuji, apalagi keluarga kami yang hanya sebagai seorang buruh tani benar-benar diuji sedemikian rupa. Disitulah saya mulai berpikir bagaimana agar bisa lulus tepat waktu dalam kondisi yang seperti ini. Bukannya apa-apa, saya hanya tidak ingin membebani orang tua dan kakek lebih lama yang harus berjuang memeras otak dan keringatnya untuk mengumpulkan rupiah demi rupiah agar bisa membiayai pendidikan saya. Dari hal tersebut, hati saya tergugah untuk mengejar tugas akhir saya yang sempat tertunda karena pandemi ini. Saya sangat antusias dan bersemangat untuk melakukan bimbingan setiap minggunya. Walaupun sedikit kesusahan karena harus bisa membagi waktu untuk bisa bimbingan tepat waktu, mencari pekerjaan sampingan, dan juga bisa membantu pekerjaan orang tua di rumah. Tetapi saya percaya saya bisa menyelesaikannya karena Allah tidak mungkin memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Dari situlah saya mulai terbentuk agar nantinya terlatih menghadapi kerasnya kehidupan yang harus saya jalani setelah selesai dari dunia pendidikan ini. Dan akhirnya hal yang ditunggu-tunggu pun tiba. Saya bisa menyelesaikan studi saya tepat 4 tahun. Dan alhamdulillahnya atas kerja keras yang saya lakukan selama 8 semester, saya diberi hadiah oleh Allah menjadi mahasiswa lulusan terbaik saat itu. Dan saya tidak pernah berpikir ataupun berharap menjadi mahasiswa lulusan terbaik. Saya hanya berusaha agar bagaimana bisa lulus tepat waktu, agar bisa meringankan beban dari orang tua saya. Di sini saya berpesan, janganlah merasa cepat puas oleh apa yang sudah kamu dapatkan. Dalam hidup harus berani menerima tantangan dan harus memberikan upaya yang terbaik terlebih dahulu untuk merasakan nikmatnya kesuksesan. Kerja keras untuk mewujudkannya, karena sesuatu yang besar tidak pernah datang dengan mudah, melainkan dengan perjuangan dan pengorbanan. Terkadang juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Nilai yang tinggi tidak bisa menjadikan seorang tersebut dikatakan sukses dalam pendidikan, melainkan memiliki pribadi yang baik ataupun attitude yang baik merupakan hal yang harus diutamakan seseorang dalam menempuh pendidikan. Karena tidak semua orang menilai seseorang yang berpendidikan dilihat dari nilai yang tinggi saja, melainkan dilihat dari attitude yang melekat pada diri seorang tersebut. Saya Aji Setiawan, inilah cerita saya. Akan segera dimulai untuk mempersiapkan diri. Upacara Yudisium Mahasiswa Program Sarjana S1 Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang ke-70.
periode Desember 2021 dimulai. Prosesi Senat FPIPSKR memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Dekan FPIPSKR Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Agus Sutono S.Phil MPhil. Yang kami hormati Senat FPIPSKR Universitas PGRI Semarang, Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan FPIPSKR, Bapak Ibu dosen di lingkungan FPIPSKR, tamu undangan dan calon wisudawan sarjana S1 FPIPSKR Universitas PGRI Semarang. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat menghadiri secara langsung maupun virtual dalam acara Yudisium Mahasiswa Program Sarjana S1 Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Laporan Wakil Dekan 1 oleh Ibu Dr. Endang Wuryandini, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Senat FPIP SKR Universitas PGRI Semarang, yang saya hormati Bapak Dekan FPIP SKR Universitas PGRI Semarang, seluruh anggota Senat yang saya hormati, Bapak Ibu Panitia dan saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, baik yang berada di ruangan ini dalam artian mengikuti luring maupun yang di rumah yang mengikuti daring. Tidak lupa salam juga untuk keluarga. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan surat keputusan Dekan tentang yudisium mahasiswa FPIP SKR Universitas PGRI Semarang. Keputusan Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang nomor 31/E/D/FPIP SKR 11/2020-2021 tentang yudisium mahasiswa program sarjana S1 FPIP SKR Universitas PGRI Semarang periode November 2020-2021. Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan surat keputusan Dekan tentang yudisium mahasiswa program sarjana FPIP SKR Universitas PGRI Semarang periode November 2020-2021. Pertama, mahasiswa yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dinyatakan lulus program jenjang sarjana S1 FPIP SKR Universitas PGRI Semarang. 2. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan surat keputusan ini berhak mengikuti wisuda Universitas PGRI Semarang. Ketiga, mahasiswa yang telah memenuhi syarat-syarat administrasi berhak memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas PGRI Semarang. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 15 November 2021, Dekan Dr. Agus Sutono S.Phil, M.Phil. Selanjutnya akan saya sampaikan jumlah wisudawan, saya laporkan.
Jumlah wisudawan atau yang mengikuti yudisium pada periode November 2021 ini berjumlah 108 calon wisudawan dengan perincian dari program studi PPKN 25 mahasiswa, kemudian dari pendidikan ekonomi 26 mahasiswa, dan dari PJKR 46 mahasiswa, sehingga jumlah keseluruhan 108 mahasiswa. Berikutnya akan saya laporkan wisudawan terbaik yang ada di FPIPSKR ini dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama dari program studi PPKN, Nur Ade Novita dengan indeks prestasi 3,81. Kemudian yang kedua dari pendidikan ekonomi, Eli Novita Retnaning Tias dengan indeks prestasi 3,75. Dan dari PJKR Aji Setiawan dengan indeks prestasi 3,79. Dengan demikian yang menjadi wisudawan terbaik di tingkat fakultas adalah Nur Ade Novita dengan indeks prestasi 3,81. Demikian laporan yudisium pada periode November 2021. Selanjutnya semoga saudara yang mengikuti yudisium periode kali ini akan dapat mengikuti wisuda pada besok pagi seharian secara lancar. Demikian laporan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyerahan SK Yudisium kepada calon wisudawan terbaik oleh Dekan FPIPSKR, didampingi Wakil Dekan 1 kepada calon wisudawan terbaik untuk menempatkan diri. Nur Ade Novita Sari dari program studi PPKN IPK 3,81 predikat cum laude. Eli Novita Retnaning Tias dari program studi pendidikan ekonomi IPK 3,75 predikat cum laude. Aji Setiawan dari program studi PJKR IPK 3,79 predikat cum laude. Dilanjutkan penyerahan plakat untuk wisudawan terbaik FPIPSKR yang akan diberikan kepada Saudari Nur Ade Novita Sari dari program studi PPKN oleh Dekan FPIPSKR didampingi Wakil Dekan 1. Dilanjutkan foto bersama.
Dekan dan Wakil Dekan dipersilahkan duduk kembali. Seluruh calon wisudawan dimohon berdiri. Dilanjutkan pemakaian selempang bersama-sama. Dipersilahkan duduk kembali. Penyerahan SK Yudisium kepada calon wisudawan program studi PPKN secara langsung dilanjutkan virtual. Kepada Dekan FEIPSKR dan Ketua Program Studi PPKN dipersilahkan menempatkan diri. Adelia Rafita Sekarsari, IPK 3,79, predikat cum laude. Khairun Nisa Istanti, IPK 3,72, predikat cum laude. Sayekti Brotojoyo, IPK 3,72, predikat cum laude. Ulin Nikmah, IPK 3,71, predikat cum laude. Siti Zumrotun, IPK 3,70, predikat cum laude. Vena Fotkiani, IPK 3,69, predikat cum laude. Riri Faulia, IPK 3,66, predikat cum laude. Mayanggi Kusuma Devi, IPK 3,64, predikat cum laude. Fatimah Az-Zahro, IPK 3,64, predikat cum laude. Yayu Yulia Evananda, IPK 3,58, predikat cum laude. Oktaviana Mandasari, IPK 3,55, predikat cum laude. Faila Apriliana, IPK 3,54, predikat cum laude. Farah Konita Salsabila, IPK 3,41, predikat sangat memuaskan. Ilyas Hafiz Azadin, IPK 3,35, predikat sangat memuaskan. Reliana Nindya Dewi, IPK 3,30, predikat sangat memuaskan. Riza Junianto, IPK 3,29, predikat sangat memuaskan. Paula Yuniarta Seli, IPK 3,70, predikat cum laude.
Ira Anggita Puspita Ningrum, IPK 3,64, predikat cum laude. Hesti Rosida, IPK 3,58, predikat sangat memuaskan. Melisa Dwi Puspita, IPK 3,57, predikat cum laude. Edi Wijatmiko, IPK 3,47, predikat sangat memuaskan. Fahru Rozi, IPK 3,33, predikat sangat memuaskan. Dedi Dwi Saputro, IPK 3,33, predikat sangat memuaskan. Susilo Setiawan, IPK 3,03, predikat sangat memuaskan. Kepada Ketua Program Studi PPKN, dipersilahkan duduk kembali. Penyerahan SK Yudisium kepada calon wisudawan Program Studi Pendidikan Ekonomi secara langsung dilanjutkan virtual. Kepada Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi, dipersilahkan menempatkan diri. Dwi Mufahrika, IPK 3,69, predikat cum laude. Adia Nanda Ariski, IPK 3,65, predikat cum laude. Agus Setiawan, IPK 3,64, predikat cum laude. Reka Yulia Haryanti, IPK 3,64, predikat cum laude. Titi Ayu Larasati, IPK 3,63, predikat cum laude. Nadia Widi Astuti, IPK 3,62, predikat cum laude. Eka Sulistiani, IPK 3,60, predikat cum laude. Ana Listianingrum, IPK 3,54, predikat cum laude. Amalia Salsabila, IPK 3,54, predikat cum laude. Nadiatun Naifah, IPK 3,52, predikat cum laude. Rina Sri Ningsi, IPK 3,50, predikat sangat memuaskan. Novera Meredita, IPK 3,48, predikat sangat memuaskan. Febri Adi Saputra, IPK 3,44, predikat sangat memuaskan. Pariyati, IPK 3,43, predikat sangat memuaskan. Emma Nur Alfiani, IPK 3,41, predikat sangat memuaskan. Sevanya Lukwaka, IPK 2,77, predikat sangat memuaskan.
Niswatin Hasanah, IPK 3,70, predikat cum laude. Asna Rifatul Marfu'ah, IPK 3,70, predikat cum laude. Florita Alnisyama, IPK 3,65, predikat cum laude. Devi Novita Sari, IPK 3,60, predikat cum laude. Kintan Fatmawati, IPK 3,56, predikat cum laude. Mahardian Ines Eldaswari, IPK 3,54, predikat cum laude. Endah Sulistiani, IPK 3,42, predikat sangat memuaskan. Reza Alamsyah, IPK 3,36, predikat sangat memuaskan. Abdul Majid Maulid, IPK 3,07, predikat sangat memuaskan. Mirda Amin Hasan Suroya, IPK 2,91, predikat sangat memuaskan. Kepada Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi, dipersilahkan duduk kembali. Penyerahan SK Yudisium kepada calon wisudawan program studi PJKR secara langsung dilanjutkan virtual. Kepada Ketua Program Studi PJKR dipersilahkan menempatkan diri. Nurkolis, IPK 3,75, predikat cum laude. Wildan Maulana, IPK 3,75, predikat cum laude. Erwin Setiawan, IPK 3,74, predikat cum laude. Muhammad Nurkolis, IPK 3,74, predikat sangat memuaskan. Febtiana Misa, IPK 3,70, predikat sangat memuaskan. Iqbal Maulana, IPK 3,69, predikat cum laude. Khalid Fahada, IPK 3,68, predikat cum laude. Anna Risna Wisma Wijaya, IPK 3,68, predikat cum laude. Asiska Doni Oktavianto, IPK 3,68, predikat cum laude. Ilham Setiawan, IPK 3,66, predikat cum laude. Solihul Rifaati, IPK 3,64, predikat cum laude. Wahyu Joko Santiko, IPK 3,63, predikat cum laude. Muhammad Imam Al-Kahfi, IPK 3,63, predikat sangat memuaskan. Muhammad Rafi Faisal, IPK 3,61, predikat cum laude. Nova Rizky Hanidar, IPK 3,60, predikat cum laude.
Muhammad Junaidi, IPK 3,60, predikat sangat memuaskan. Ulfa Zakaria Ahmad, IPK 3,57, predikat cum laude. Muhammad Rizal, IPK 3,57, predikat cum laude. Afan Gafar, IPK 3,57, predikat cum laude. Rahmat Kriswianto, IPK 3,56, predikat cum laude. Mufidatul Umah, IPK 3,55, predikat sangat memuaskan. Nicholas Ageta Gebriartuza, IPK 3,53, predikat sangat memuaskan. IPK 3,51, predikat sangat memuaskan. Helmin Saraswati, IPK 3,47, predikat sangat memuaskan. Messi Dwi Sri Rahayu, IPK 3,46, predikat sangat memuaskan. Muhammad Farhan Ardiansyah, IPK 3,46, predikat sangat memuaskan. Ahmad Ibnu Syuhada, IPK 3,38, predikat sangat memuaskan. Miftahul Marzuki Riyadi, IPK 3,37, predikat sangat memuaskan. Aditya Prabaswara, IPK 3,34, predikat sangat memuaskan. Okta Sandria Kusuma, IPK 3,32, predikat sangat memuaskan. Dwi Atmojo, IPK 3,31, predikat sangat memuaskan. Nanda Rizky Wijaya, IPK 3,28, predikat sangat memuaskan. Priyadi Akil Satrio, IPK 3,17, predikat sangat memuaskan. Tri Susanto, IPK 3,05, predikat sangat memuaskan. Mega Seta Pujianti, IPK 3,73, predikat cum laude. Aprilia Sukma Fatima, IPK 3,58, predikat cum laude. Himam Azwar, IPK 3,55, predikat sangat memuaskan.
Arif Rahman Al-Hakim, IPK 3,54, predikat sangat memuaskan. Rizal Maulana, IPK 3,50, predikat sangat memuaskan. Hersoko Ferry Gautama, IPK 3,48, predikat sangat memuaskan. Ivan Putro Wibowo, IPK 3,48, predikat sangat memuaskan. Suharso, IPK 3,47, predikat sangat memuaskan. Luke Diptia Baskara, IPK 3,46, predikat sangat memuaskan. Ali Maksum, IPK 3,43, predikat sangat memuaskan. Abdillah Iqbal Kunto Wibisono, IPK 3,42, predikat sangat memuaskan. Yang awal. Yudhistira Widi Maulana, IPK 3,42, predikat sangat memuaskan. Ria Merdekawati, IPK 3,40, predikat sangat memuaskan. Wibisono Johan Prakoso, IPK 3,38, predikat sangat memuaskan. Ferry Yulianto Setia Nugroho, IPK 3,35, predikat sangat memuaskan. Yuma Kapsun, IPK 3,31, predikat sangat memuaskan. Dimas Zia Putra, IPK 3,28, predikat sangat memuaskan. Oki Nugraha Putra, IPK 3,24, predikat sangat memuaskan. Kepada Dekan FEPSKR dan Ketua Program Studi PJKR, dipersilahkan duduk kembali. Pidato Dekan FPIPSKR oleh Bapak Dr. Agus Sutono Esfil MPhil. Yang saya hormati Ketua dan anggota Senat Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang, Ketua PMF dan SUPMPS, para kepala laboratorium, dosen, karyawan, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Program Studi, serta mahasiswa peserta yudisium yang berbahagia di lingkungan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan perlindungan kepada kita semua, kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri yudisium kelulusan mahasiswa program S1 di lingkungan fakultas kita tercinta ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saat ini selain landscape dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19, rupanya hal yang terus diperbincangkan pada saat ini di dalam dunia pendidikan adalah topik tentang era disrupsi yang terus berjalan. Dengan prediksi arah masa depan dalam wacana-wacana yang kita temukan, sepertinya jalan keluar itu begitu sulit ditemukan. Meskipun dalam sejarah peradaban kita sebagai manusia, kehidupan ini telah berkali-kali mengalami berbagai disrupsi, yang artinya bahwa disrupsi itu sebagai sebuah kenyataan di dalam kehidupan
peradaban kemanusiaan. Tentu kalau kita baca dalam literatur pada zaman batu dulu yang berakhir karena penemuan teknologi perunggu sebagai game changer-nya. Jadi pengubah permainannya. Ketika zaman perunggu yang juga harus berakhir karena penemuan teknologi besi sebagai pengubah permainan dan seterusnya. Dan hingga saat ini teknologi informasi rupanya sebagai game changers-nya yang terbaru. Sebagai pengubah permainan yang baru yang kita juga tidak akan belum tahu. Kemudian game changer-nya lagi nanti seperti apa setelah teknologi informasi yang saat ini kita sama-sama hadapi. Disrupsi terus terjadi. Yang membedakan masing-masing saat ini sebetulnya adalah pada tingkat kerapatan dan skala disrupsinya saja. Bila pada zaman dahulu bahwa jarak antara disrupsi itu berjalan sangat dan sangat pelan, pada masa kini rentang antar disrupsi itu sangat rapat. Dengan implikasi yang lebih luas cakupannya dan dalam daya tembusnya. Karena makin cepatnya penemuan teknologi baru. Dan hari ini kita melihat, pada tahun-tahun ini kita melihat COVID-19 juga mempercepat disrupsi yang terjadi dalam berbagai kehidupan kita semua. Dengan tendensi kerapatan dan intensitas disrupsi seperti itu, apa sebetulnya implikasinya bagi dunia pendidikan? Apakah hal ini berarti akan mengubah prinsip-prinsip pokok dari pendidikan atau perubahan yang diperlukan hanya terletak pada pendekatan dan metodologinya saja? Saya kira ini menjadi salah satu diskursus yang hangat dan terus diperbincangkan di kalangan akademisi, termasuk saudara-saudara sekalian yang sebentar lagi akan diwisuda oleh rektor pada esok hari. Harus disadari bahwa dengan kerapatan dan intensitas disrupsi yang saat ini terjadi, dunia pendidikan ini tentu tidak bisa dikembangkan sebagaimana di dalam sebuah model pabrik pemasok tenaga yang siap pakai. Tentu ini menjadi salah satu perdebatan terkait hal ini. Pendidikan tidak boleh terlalu fokus menyiapkan peserta didik untuk menguasai keterampilan tertentu. Sebab kecepatan kedatangan teknologi yang baru akan segera membuat keterampilan yang diberikan cepat menjadi ketinggalan zaman. Dengan kata lain, sebagaimana saya menyitir apa yang dinyatakan oleh Yudi Latif, bahwa daya tahan dunia pendidikan tidak bisa mengandalkan pendekatan yang berbasis tantangan dan ancaman saja. Tetapi harus dikembangkan berbasis penguatan kapasitas atau capability base. Selanjutnya, dunia pendidikan tidak disiapkan sebagai pemasok batu bata hanya karena ledakan permintaan batu bata, melainkan sebagai pemasok tanah liat yang memiliki elastisitas untuk memenuhi ragam keperluan. Lulusan yang memiliki kekuatan adaptif dalam menjalani perubahan. Dan tentu juga menangkap peluang, bahkan menciptakan peluang-peluang yang baru. Pendidikan yang berbasis kapabilitas ini menuntut penyiapan peserta didik sebagai manusia pembelajar seumur hidup. Manusia yang selalu mengupdate dengan perkembangan baru, dengan kesediaan terus belajar, memperbarui dirinya untuk bisa menjawab segala macam tantangan yang dihadapi. Pada titik ini, kedatangan zaman baru tidak berarti mengubah hakikat dari prinsip pendidikan. Sebagaimana kehadiran guru yang tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun. Maka manusia pembelajar harus dibekali dengan dua macam kemampuan. Di satu sisi, harus memiliki kelenturan untuk menyesuaikan diri. Di sisi lain, harus memiliki akar yang kuat, agar tidak mudah roboh diterjang oleh angin.
Maka yang pertama memerlukan daya kreatifnya, yang kedua memerlukan daya karakter. Kreatif dan karakter ini menjadi salah satu konsep dasar dari tanah liat. Tentu tanah liat sebagaimana yang kami sampaikan sebagai salah satu perumpamaan terhadap kita semua sumber daya manusia. Yang perlu dipertegas oleh perguruan tinggi untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja terhadap lulusannya pada akhirnya adalah mewariskan kemampuan logika berpikir sekaligus critical thinking yang kuat. Selain itu, mewariskan spirit kemandirian di tengah situasi ekonomi dan sosial yang terdampak pandemi COVID-19 yang masih belum menentu sampai saat ini. Spirit kemandirian dengan kemampuan multitasking menjadi landasan kuat dimanapun lulusan akan berkarya ataupun bekerja. Kemampuan adaptif serta keluasan ini juga akan menjadi modal utama saudara sekalian di dalam Anda meniti karir dalam pekerjaan. Di dunia kerja manapun akan selalu dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki logika yang baik, berpikiran kritis, juga adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Dan inilah sebenarnya yang terus diupayakan oleh perguruan tinggi. Fakultas Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan sebagai salah satu rumah belajar saudara juga terus berbenah untuk membekali lulusannya agar memiliki mental pejuang dan berubah zaman. Layanan pendidikan yang integrasikan antara input, output, dan outcomes secara sekaligus sebagai salah satu jalan menyiapkan lulusan-lulusan yang diterima karya dan tindakannya di masyarakat yang luas. Untuk itu, fakultas mendorong agar para mahasiswa terus aktif menempa diri dalam ragam kegiatan yang diselenggarakan yang saat ini terus diupayakan di lingkungan fakultas dan kampus kita. Harapannya agar mahasiswa nantinya akan memiliki tingkat kebergunaan di dalam komunitasnya ketika terjun di masyarakat. Kepuasan masyarakat atas kinerja para alumni, para lulusan yang bekerja dalam berbagai bidang-bidang pekerjaan yang ditekuninya akan menjadi parameter atas kualitas lulusan yang dihasilkan. Tracer study yang dilakukan saat ini telah memberikan banyak informasi terkait peran para alumni dalam dunia kerja mereka yang ditekuni, sekaligus menegaskan pengakuan dalam komunitas mereka masing-masing. Maka fakultas juga terus mendorong mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan yang menantang dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pengalaman yang akan semakin menguatkan mental belajar dalam berbagai program di luar kampus. Seperti pertukaran mahasiswa merdeka, asistensi mengajar di sekolah, kampus mengajar, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan alhamdulillah mahasiswa di fakultas kita terbilang cukup banyak yang mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada hari ini fakultas menyelenggarakan yudisium bagi mahasiswa yang akan melaksanakan wisuda esok hari. Oleh karena itu, izinkanlah kami atas nama fakultas menyampaikan beberapa pesan sebagaimana yang kami pesankan kepada para lulusan yang telah diwisuda pada beberapa waktu yang lalu dan yang terus saat ini kami pesankan hingga hari ini. Yang pertama, hari ini kami secara resmi melepas saudara sebagai alumni. Tentu ada berbagai macam perasaan yang kami rasakan setelah sekian waktu saudara sekalian bersama-sama berproses dalam pencarian pengetahuan dan keterampilan yang saya kira terbilang tidak mudah. Anda dibesarkan oleh alma mater tercinta ini dengan berbagai pengalaman interaksi akademis yang menantang.
dalam senang maupun susahnya pengalaman yang diperoleh, dalam jatuh dan bangunnya semangat yang saudara miliki di dalam menyelesaikan studi di fakultas kita ini. Hingga akhirnya hari ini saudara dapat berada di ruangan ini dengan kelegaan sebagai akhir dari proses pendidikan yang telah ditempuh dan bersiap memasuki dunia baru penuh tantangan yang jauh lebih berat. Oleh karenanya kami berharap saudara peserta yudisium yang akan diwisuda oleh rektor esok hari untuk selalu menjadi alumni yang membawa nama baik fakultas, membawa nama baik program studi, dimanapun saudara nanti berkarya ataupun bekerja. Yang kedua, kami selalu berpesan kepada para lulusan, jadilah pribadi-pribadi yang humanis di tengah berbagai keragaman kehidupan saat ini. Sehingga nantinya kehadiran saudara sekalian selalu dinantikan oleh lingkungan saudara dan dicari ketika saudara tidak berada di tengah-tengah mereka. Jadilah selalu salah satu bagian dari problem solver, pemecah masalah dari persoalan yang dihadapi oleh lingkungan. Selalu menjadi suluh yang membawa terang dalam setiap kegelapan. Pesan kami yang ketiga, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila selama saudara menempuh pendidikan di fakultas ini, di program studi, masih banyak pelayanan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Baik dari pejabat struktural, dosen maupun para karyawan. Sehingga masukan-masukan dari saudara sebagai alumni nantinya akan sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Jadikanlah alma mater tercinta tempat saudara menempa diri ini menjadi salah satu hal yang akan selalu saudara rindukan kapan. Tak lupa teruslah menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan kampus dalam wadah organisasi alumni, baik alumni di tingkat program studi maupun fakultas. Komunikasi Anda, masukan-masukan Anda akan membantu fakultas ini menjadi lebih baik di dalam rangka melayani adik-adik saudara sekalian. Pesan keempat kami, teruslah informasikan hal-hal yang baik dari fakultas dan kampus ini. Sehingga minat publik untuk menempuh pendidikan di alma mater tercinta ini akan terus semakin meningkat dari waktu ke waktu. Bergabunglah dalam organisasi alumni yang membantu menginformasikan tentang penerimaan mahasiswa baru di kampus kita. Saudara dibesarkan oleh alma mater ini. Alma mater ini mengharapkan kebesaran saudara kelak. Pesan yang selalu juga kami ulang dalam setiap periode yudisium, selalu menjunjung tinggi filosofi mikul dhuwur mendem jero, yang artinya selalu menghargai dan mengingat hal-hal yang baik yang pernah diterima dan alami di kampus kita ini, serta menyimpan dalam-dalam hal-hal yang mungkin kurang baik yang pernah dialami. Dan kelima, sampaikan salam hormat dan terima kasih kami untuk para orang tua dan wali saudara yang telah mempercayakan pendidikan bagi anak-anaknya di kampus ini. Tanpa kepercayaan dari orang tua dan wali-wali saudara, kita tidak mungkin bisa berinteraksi, bertemu dalam kesempatan pagi hari ini. Akhirnya, kami sampaikan selamat mengikuti wisuda Universitas esok hari. Semoga senantiasa memperoleh kesuksesan dimanapun saudara bekerja, berkarir, ataupun berkarya. Selalu menjadi pribadi yang tangguh dan tidak mudah menyerah, namun selalu rendah hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemutaran video wisudawan terbaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Nur Adi Novitasari. Saya mahasiswi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya terlahir dari keluarga sederhana di sebuah kabupaten di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Pati. Saya tumbuh dan berkembang di sebuah desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Kendati demikian, orang tua saya memilih merantau ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedari kecil, saya terbiasa tumbuh tanpa orang tua di dekat saya. Orang tua saya berpisah ketika saya duduk di bangku sekolah dasar. Perpisahan dari kedua orang tua saya tak lantas membuat saya berputus asa dalam meraih masa depan. Sebaliknya, justru saya termotivasi untuk menata jalan menuju masa depan saya menjadi lebih baik. Melalui pendidikan di Universitas PGRI Semarang, saya menemukan jati diri dan mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan. Saya aktif dalam kegiatan organisasi himpunan mahasiswa PTKN maupun Badan Eksekutif Mahasiswa FPIPSKN. Dengan berorganisasi, saya belajar banyak hal yang tidak diajarkan di bangku perkuliahan yang menambah wawasan dan pengalaman saya. Teruntuk teman-teman yang sudah lulus, selamat. Wisuda, kita telah mencapai titik ini. Tidak mudah memang. Semoga kita dapat berjumpa lagi dengan kesuksesan masing-masing. Karena wisuda bukan merupakan babak akhir, melainkan merupakan babak awal dari sebuah perjalanan yang panjang untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Pesan dan kesan calon wisudawan oleh Saudari Nur Ade Novitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan FPIPSKR, yang kami hormati Wakil Dekan FPIPSKR, anggota Senat FPIPSKR, dosen dan segenap sivitas akademika FPIPSKR yang telah membimbing, mengasah intelektual, moral maupun spiritual selama kami menimba ilmu di Universitas PGRI Semarang. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan istimewa untuk bisa berdiri di sini, berbicara di sini. Besok telah bertambah tanggung jawab moral atas gelar yang disematkan bersamaan dengan nama kita. Tanggung jawab sebagai mahasiswa barangkali memang telah usai, tetapi tanggung jawab atas ilmu dan gelar yang kita miliki akan terus ada selama kita masih hidup. Apapun yang kita lakukan setelah ini, menjadi politikus, akademisi, peneliti, wirausahaan, dan lain-lain, pastikan bahwa kita semua tetap memiliki kepedulian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Paham kondisi masyarakat dan mampu menyusun langkah-langkah untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang ideal dengan potensi yang ada. Dunia yang akan kita hadapi kelak adalah dunia yang lebih keras dan karakter yang lebih beragam. Tidak semua hal bisa berjalan semudah yang kita alami saat kita kuliah. Jatuh bangun dan perjuangan selama menempuh studi di Universitas PGRI Semarang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan kita hadapi kelak. Di titik itu kita selalu ingat untuk membawa rasa bangga kita pada hari ini, pada momen kelulusan ini sebagai penguat kita dalam menghadapi apapun. Michelle Obama pernah berpesan, tidak ada orang yang berhasil lulus dari kuliah berkat dirinya sendiri. Semua orang dan pihak telah bersinggungan dan kita punya perannya masing-masing hingga membawa kita bisa membawa seragam wisuda. Untuk itu, saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih sebesar-besarnya atas apa yang telah kalian lakukan dan jadilah orang yang selalu terbuka, menyikapi perbedaan dengan bijak,
dan terus memegang bekal selama berada di kampus ini untuk terjun dalam lingkungan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Husnul Hadi, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha mulia. Pada hari ini, hamba-hambamu baru saja selesai melaksanakan prosesi yudisium sarjana Fakultas Pendidikan IPS dan Keolahragaan. Limpahkanlah karunia, taufik, hidayah, inayah, serta maghfirahmu kepada kami, semua yang hadir pada acara hari ini. Semoga apa yang kami laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisimu. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha perkasa, hamba-Mu yang hina dan bergelimang dosa ini menghadap kepadamu dengan penuh rasa harap agar diampuni segala dosa dan noda yang hamba perbuat selama ini, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, terang-terangan maupun sembunyi, yang lama maupun yang baru, yang kecil maupun besar. Hamba mohon selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, zahir dan batin, ketenangan, ketenteraman jiwa, agar kami dapat melaksanakan segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha luas rahmat-Mu, Engkau berjanji bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya beberapa derajat. Ya Allah, angkatlah derajat hamba-Mu yang hadir pada acara yudisium pada hari ini. Berikanlah mereka kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadikanlah ilmu yang mereka peroleh di bangku kuliah sebagai bekal untuk mencari rezeki yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya untuk bekal mereka beribadah kepadamu dalam rangka untuk mencari dan menuntut keridhaan-Mu. Karena jika Engkau ridho, maka tiada yang mustahil bagimu. Semua mudah bagimu ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha sempurna, jika hamba-Mu yang yudisium pada hari ini telah berhasil dan sukses serta mendapat rezeki yang melimpah, jadikanlah mereka selalu rendah hati, selalu ingin berbagi dengan sesama, bermanfaat bagi sesamanya. Jauhkanlah mereka dari sifat-sifat yang keji dan mungkar, seperti takabur, hasad, ujub, tamak, dan berikanlah mereka sifat-sifat yang terpuji, seperti wara, qanaah, ikhlas, tawaduk, dan semua sifat-sifat terpuji lainnya. Jangan jerumuskan mereka untuk menyalahgunakan ilmu yang mereka peroleh untuk berbuat keji, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berilah mereka petunjuk agar mereka selalu berada di jalan-Mu. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, ajarkanlah kepada kami semua apa yang belum kami ketahui, ingatkanlah apa yang kami lupa, fahamkanlah apa yang belum kami fahami. Tambahkanlah ilmu kami dan masukkanlah kami ke dalam hamba-Mu yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi Senat FPIPSKR meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sampailah kita di ujung acara Yudisium Mahasiswa Program Sarjana S1 Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang ke-70. Saya selaku pembawa acara mohon maaf. Selamat untuk calon wisudawan. Sukses selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sesi foto bersama, dimohon untuk Senat menempatkan diri. Untuk secara virtual silahkan duduk tegap. Dimohon untuk seluruh Senat menempatkan diri di panggung. Yang Mas Karis atau siapa tadi ya? Saya mau nyanyi. Iya, monggo Bapak Ibu, Bapak Ibu Senat untuk menempatkan diri akan dilaksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk tetap dulu Bapak Ibu Senat, kemudian mahasiswa dari program studi PPKN silakan menempatkan diri di area bawah ini. Monggo. Nanti untuk setelah ini pendidikan ekonomi baru PJKR dibagi dua ya, biar enggak terlalu banyak, karena PJKR terlalu banyak. Ya mahasiswa monggo di bawah ini ada, silakan berdiri di keliling bawah. Oh, mohon, tahan dulu. Iya, kita ulang lagi, monggo Bapak Ibu. PPKN silakan di bawah ya, jangan naik biar menyesuaikan depan Bapak Ibu Senat.
karo nyanyi. Kan bisa nyanyi. Yang virtual silahkan duduk tegap ya, nanti akan di screenshot dari panitia. Kemudian yang kedua, monggo pendidikan ekonomi untuk menempatkan diri. Di samping foto bersama, kita akan mendengarkan penampilan dari salah satu mahasiswa calon wisudawan. Atas nama Paris, membawakan sebuah lagu, Buih Jadi Permadani. Di atas, ya. Oke. Silakan. Selamat dari pagi semuanya. program studi PJKN. Sambil kita foto-foto, kita nyanyi bareng. Mana suaranya? Semangat dong. Yuk, masa kurang semangat ini?
diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Dilanjutkan foto bersama Bapak Ibu dosen panitia dengan senat. Juga Tokopedia Cashback 60%. Dukung usaha lokal kotamu untuk bangkit bersama. Cukup satu paket akrab untuk internetan sekeluarga. Coba deh. Play ini, Pak. Play yang ini. silakan, akan dibatasi 9.15. Kemudian dilanjutkan, mohon untuk calon wisudawan yang luring untuk kardus, snack dibawa keluar nanti ya. Jangan sampai meninggalkan sampah di ruangan ini. Jadi nanti minta bantuannya, gitu ya. Sambil menunggu tampilan dari Mas Karis. Nanti mohon semuanya bisa menikmati dulu snacknya yang belum dihabiskan. Silakan habiskan. Kemudian yang untuk mau sesi foto bersama, silakan foto bersama. Akan dibatasi waktu jam 9.15. Wisudawan, ada informasi lagi. Setelah ini ada makan siang. Jadi makan siang nanti bisa diambil di belakang. Tetapi urut dari PPKN dulu, ekonomi baru PJKN. Nanti akan dibantu dari panitia. Kalau belum disuruh jangan keluar dulu. Silakan menikmati acara yang ada di sini dulu. Untuk virtual, terima kasih atas partisipasinya. Sukses terus buat kalian. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan.
Silahkan menikmati penampilan dari Mas Karis. Mau nyanyi loh, aduh. Egoku tak mampu buatmu bersanding nyaman denganku, hingga kau pergi tinggalkan aku. Terlambat sudah, kini kau telah menemukan dia. PJKR yang mau foto silahkan bersama Bapak Kaprodi, monggo. Ku ikhlas kau bersanding dengannya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya. Bahagiakan dia, kau sayangi dia, seperti ku menyayanginya. Kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Cek. Mohon perhatian sebentar waktunya. Mohon perhatian untuk semua calon wisudawan yang berbahagia. Kami membatasi untuk waktu di sini, baik itu untuk foto-foto, mengambil sesi foto ataupun sampai mengambil konsumsi, kita batasi sampai 9.15 ya. Kurang lebih 15 menit lagi. Setelah itu steril dan mohon untuk mempersiapkan di kegiatan berikutnya, begitu ya. Saya ulangi, kegiatan di sini sampai 9.15 ya, silakan.
Swastiastu.